Tapi sebelum itu, nama kecil gue bukan itu. Rascal. Rascal. Iya. Rascal lu bahasa apa? Inggris, artinya bajingan. Nama kan doa ya? Iya. Kok doanya jadi kejadian? Tapi dibilang, kok jadi reality? Ngeri lo. Far, gue mau mu'alaf nih. Gue aja belum tentu Islam. Gitu. Ini sih beda banget. Betul-betul beda universe. Yang satu penyiar radio, yang satu penyiar azan. Yes. Ya kan? Sama-sama ada mic. Sama-sama ada mic. Yeah. Ada corong juga. Ada corong juga. Dan sama-sama nggak kelihatan. Betul. Karena kalau di kampung-kampung, azan itu ada kotaknya. Oke. Ada kayak masuk ke ruangan gitu, kemudian kita azan di sana. Jadi nggak kelihatan siapa yang azan. Nggak kelihatan siapa yang azan. Pun dengan penyiar radio. Iya. Iya. Yang main kan imajinasi pendengarnya aja ya. Betul. Kalau penyiar radio nggak mandi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting artikulasinya terdengar sempurna. Betul. Sama sih soal artikulasi kan dengan azan. Iya. Juga kalau azan mungkin ditunjang juga suaranya biar enak. Betul. Kayak Sayyidina Bilal dulu gitu. Nah, penyiar radio juga kan. Iya. Bedanya imajinasi orang tentang penyiar radio keren, ganteng, cantik. Nah, kalau azan? Muazin? Kalau muazin kayaknya enggak. Mentok di mukanya meneduhkan kayak ubin masjid. Itu aja sih. Ada nggak yang Habib dengar dari teman-teman yang perempuan? Gitu kan. Kalau teman perempuan, gua kan zaman itu kan kayak, ih seru ya pacaran sama penyiar radio. Ada nggak pernah kedengeran, ih seru ya pacaran sama muazin gitu. Gue pengen deh, cowok gua muazin gitu. Pernah denger nggak? Muazin pacaran, jujur 2 kata lucu sih. Muazin pacaran gitu. Karena lu muazin seharusnya lu gak pacaran. Kalau lu pacaran, lu di cut off dari masjid sih. Masjid enggak sih. tapi kayak bahwa dia punya satu pesona sendiri juga iya sih. Iya. Kayak pesona santri, Iya. pesona muazin, pokoknya pesona-pesona yang kaitannya sama agama. Kayaknya menurut gua ada juga segmennya sih. Betul. Segmen ukti-ukti yang ngelihat. gitu. Karena sesuatu yang stand out pasti kan ada pasarnya. Betul. Iya, stand out dalam artian kan dia muazin. Oh, Betul, suaranya betul. tiap azan ada. Betul. Siapa ya gitu. Betul. Kan biasanya kan ya itu, kalau orang udah stand out dengan satu karakternya, pasti dia punya pembenci yang banget dan pecinta yang banget biasanya kan. Betul. Karena dia udah stay di karakternya kan. Jadi dia ya udah, gue suka nih sama dia. Gue nggak suka nih sama dia. Ya muazin sama santri gitu sih. Kayaknya udah ada segmennya yang tapi masalahnya kita kan akhirnya kalau kita ketemu sama segmen kita kayak biasa aja ya. Nah itu yang kadang ini sih imajinasi kita tentang perempuan misalnya siapa yang mau dinikahi justru kadang sering kali nyebrang. Bukan dari satu circle gitu. Bukan dari satu circle. Oke. Amannya sih dari satu circle ya. Tapi kita namanya imajinasi kita, wah circle sana kayaknya seru ya. Kayak teman-teman gua kan Arab-Arab gitu. Dia punya imajinasi, wih kalau sama Cina gimana ya? Karena itu kayak terlalu nyebrang. Ada kejadian tapi? Ada kejadian, ada beberapa teman gue yang akhirnya sama Cina gitu. Tapi kayak ya itu imajinasinya tuh pengen nyebrang. Tapi biasanya itu diselesaikan di pacaran. Maksudnya? Kayak imajinasi itu diselesaikan di Cukup pacaran. sampai pacaran? Iya, sampai pacaran. Nikah nggak? Kalau udah nikah, milih santri juga deh gitu. Biar aman gitu. Iya kan? Lebih tepatnya lebih aman buat orang tua ya? Lebih aman buat orang tua. Sama ini kan kayak banyak kan cewek-cewek itu kalau pacaran milih yang pokoknya sesuai dengan imajinasinya yang lihat. Tapi ujung-ujungnya menikahi orang yang menurut dia tepat untuk dia menitipkan dirinya ke dia. Ke cowok itu gitu. Begitu juga cowok kan kalau pacaran sama yang aneh-aneh. Tapi ketika mau nikah, gue nikah sama yang baik sih. Ini justru kalimat yang sering gue ucapin ke mantan-mantan gue. Ada mungkin 3-4 mantan lah gue ngomong persis kayak gini. Lu mending cari cowok yang orang tua lu suka dah. Biar ada nilai investasinya ya. Misalnya bahwa kita makin renggang nih, ya kan? Kita mulai pembicaraan serius, ya kan?
Ini kalimat yang gue, aduh, maksudnya kasihan diri juga. Iya. Karena menurut lo orang tuanya nggak kira approve lo. Iya. Iya, menurut lo? Lo orang tua. Gini, jangan kan lo, Bib. Gue nih ya, kalau gue punya anak gue cewek nih. Ada diri lo di masa lalu yang datang ke lo. Ada cowok. Wah, anjing ini gue banget nih dulu muda nih. Nah, sini. Pasti ada diajak ngobrol. Lah. Oke. Iya, dan wajar. Gue sebenarnya agak pesimis tentang itu. Bahwa masa Gofar segitunya. Sampai lo naikin kaki ke kursi. Fix. Enggak sih. Tapi kayaknya kalau lagi ngasih sisa, makan kabuli kan gitu wajar gitu. Kita sama temen gitu kan. Wajar. Iya kan? Banyak hal yang dianggap gak wajar karena tidak sesuai dengan kesopanan. Iya. Tapi padahal secara nilai dia oke-oke aja. Yeah. Contohnya di PWK dulu. Iya, waktu sama Pras. Iya, 3 kali lu ya? 3 kali. 3 kali. Nah, gue tuh makan mie-nya itu ngangkat kaki satu. Karena sunnah? Nah, ditegur sama orang. Wih, gak sopan. Kata gue, lah justru sunnahnya begitu. Yeah. Karena Nabi makannya begitu. Betul. Yang kalau value-nya biar nahan lambung agar gak makan berlebih gitu. Yeah. Tapi orang kan kadang sopan di sini sama sopan di sana tuh kan beda-beda ya. Nah, orang kadang ngantem aja. Tapi, Far, gue nganggap beda, tapi kemudian melihat kesamaannya. Makanya gue bikin Beda Universe nih untuk melihat sisi lain. Orang lain, biar orang bisa lebih utuh ngelihat orang. Dan gue bisa belajar juga dakwah. Karena orang kan sering bilang, dakwah tuh seolah-olah ya ceramah-ceramah. Yang sakleknya seperti itu katanya. Betul, di mimbar gitu. Makanya ketika gue di YouTube, dulu banyak yang, wih kok gini nih, Habib kok gini gitu. Ada yang kok gitu. Sama kayak musik deh. Musik religi. Iya, dakwah kan itu dakwah juga kan? Iya, tapi menurut lo musik religi itu apa misalnya? Kayak Selawatan udah pasti kan? Opik misalnya. Opik, siapa lagi? Atau kalau album-album religi Ramadan Adat Alwi. Adat Alwi gitu. Ya. Padahal musik religi itu bukan berarti musik yang di dalamnya ada nilai-nilai agama yang dibicarakan. Tapi ithalus surur fi qalbil ikhwan. Membahagiakan hati orang lain itu adalah salah satu ibadah termulia. Jadi apapun musiknya, selama nggak sia-sia dan ngajak maksiat, kalau bikin orang seneng, walaupun nggak ada lirik-lirik religinya, itu religi bagi gua. Nah itu makanya gua kayak di Beda Universe nih pengen belajar sisi-sisi lain yang wah gua bisa pakai nih untuk dakwah, karena menurut gua itu juga dakwah gitu, kayak lu ngajarin orang pilih mobil yang pas. Dakwah juga tuh? Dakwah dong. Iya kan? Biar nggak kecelek sama bengkel misalnya. Betul. Dakwah gitu. Iya. Niatnya ganti oli kan sama bengkel. Wah ininya juga kena rusak nih. Ininya juga kena nih. Iya kan? Iya. Kita si bego, iya aja sih. Itu dakwah? Itu dakwah dong. Kayak ngasih ilmu kan kepada orang lain. Ilmu yang bukan hanya untuk agama saja. Bukan hanya untuk agama. Semua ilmu yaitu kemuliaan. Utamanya agama, karena itu akan pasti dipakai oleh diri lo untuk akhirat lo. Tapi semua agama semua hal setelah itu ilmu yang bernilai ibadah. Nah, makanya gue pengen belajar. Nah, gue melihat, wah ada nih sisi ketemunya di Abdul Gofar Hilman. Kurang Arab apa lagi coba nama gue? Hamba Allah yang maha pengampun dan bijaksana. Gue baru mau ngertiin dia udah tahu. Tapi sebelum itu nama kecil gue bukan itu. Raskal. Raskal? Iya. Raskal lu bahasa apa? Inggris, artinya bajingan. Itu nama? Nama. Di akte kelahiran? Ada aktenya tuh gue pernah post di Instagram. Jadi kalau habis gue lahir di Budijaya, di Sarjo. Itu ada surat sertifikat lahir lah. Iya. Nama masih Raskal. Itu nama dari bokap lu? Bokap. Lah, nama kan doa ya? Iya. Kok doanya jadi kejadian? Tapi dibilang, kok jadi reality? Kok dijambai cepet? Jadi saat itu tuh bokap lagi memang rock and roll sekali lah hidupnya. Iya, tapi kan nggak bajingan juga dong. Betul, cuma merasa bahwa ini keren banget. Oh, keren. Iya. Dia mungkin nggak tahu artinya ya? Tahu. Tapi berarti kayak, mungkin kayak bajingan itu kayak Jawa gitu. Belakangan mungkin udah menjadi kayak nama panggilan. Kata sambung atau nama panggilan buat kehangatan. Iya. Mungkin. Oke. Cuma ini
dari kabar dari tante-tante gue ya, dan nyokap gue, iya, bokap tuh almarhum tuh merasa nama itu tuh keren banget. Sampai gue berpikir, apa iya ya? Kan gue bercita-cita nih, Beb, kalau misalnya punya anak cowok, namanya Robot. Robot. Karena itu keren banget menurut gue. Genetik sih. Dari bokap sih, anak dinamain robot, iya. Walaupun sekarang sih keren ya. Iya. Sekarang aja udah gak keren itu, Far. Keren. Sekarang kan udah AI, udah gak ada era-era robot tuh. Robot itu kayak, mungkin nanti ketika dia udah gede, mungkin lumrah. Semuanya mungkin ada nama anak T-100 di Terminator, siapa tahu ada kan? Iya kan? Iya, jadi mungkin ada kayak gitu ya, aneh-aneh. Tapi gua akan mencoba mencetuskan di awal nih. Robot Hillman misalnya. Itu lo serius? Robot Hilman 2 kata lucu. Iya sih, robot jangan Hilman. Kalau Hilman jangan robot sih harusnya ya. Soalnya kan yang orang kadang nggak paham, Far ya, bahwa nama itu hak anak bukan hak orang tua. Nah, makanya lo harus mengimajinasikan anak gue malu nggak nih termasuk ketika agama? dapat nama ini. Termasuk agama nggak? Termasuk agama apa? Termasuk agama nggak? Agama iya, dia urusan hak anak. Tugas kita hanya mengedukasi kan, kepada agama yang kita yakini. Pada akhirnya dia mau memilih agama apa terserah. Nah, nama itu termasuk salah satu dari 3 hak anak. Hak anak itu mendapatkan nama yang baik, kemudian mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian mendapatkan doa yang baik. Yang kalau lu gak kasih, lu berarti durhaka sama anak. Nah, menurut gua salah satu kebaikan untuk anak itu membayangkan ini orang dibully nggak sih dengan nama ini gitu? Gue udah punya jawaban. Oke. Gue akan bilang, di SD ini rentan sekali, 6 tahun. Tahan dulu, lu akan dibully 6 tahun. Tahan. Tapi ketika lu SMA, dan punya band, lu bikin single sama band lu, vokalis .2 Robot. Respect orang-orang, respect Bang Robot. Kalau menurut gue ya, nama Robot tuh kayak nama Abdul sih dalam agama. Abdul tuh hamba? Iya hamba, kayak dulu tuh tren banget nama Abdul. Sekarang udah enggak gitu. Kayak ini udah, wah robot tuh sekarang mungkin keren ya. Bahkan kan di era digital cepet banget ya. Oh 3.0, 5.0 sekarang bahkan. Jadi robot nih kayaknya udah lewat sih. Gue terakhir, lu sebut robot, terakhir di kepala gue filmnya Will Smith yang iRobot tuh. iRobot? Itu doang sih. Itu keren, jadi kayaknya kan? masa depan nama robot tapi enggak memang sih. Teman-teman gua ada beberapa ya. 2 orang yang gua kenal, namanya Robot orang Batak. Namanya Robot. Iya. Robot Raja Guguk gitu. Iya. Tapi wih gila ini kayak lu kayak ngek gitu kan. Itu sih robot kurang oli sih. Robot kurang oli ngek sih. Robot kurang oli itu. Engsel. Kalau gue sih di core memory gue sih gak ada sih nama-nama itu ya. Gue berkutat di Hasan, Husin, Ali, Muhammad, Fatimah itu aja lah. Nama anak cewek Android, keren. Lebih keren iPhone sih. Tapi lu serius itu robot? Turunan robot kan ada robot, cyborg, android gitu kan. Iya. Nah cyborg itu kan. Iya Android itu robot ya, makanya logonya robot ya. Robot ya. Android itu tuh kalau cyborg tuh 80% 80 atau 100% robot. Tapi kalau Android tuh 80%-nya manusia, sisa robot. Oh gitu. Manusia paling otaknya gitu. Kayak badannya setengah misal robot tuh masih gitu. Android, bilangnya Android mereka. Ya, kalau 80% udah komponennya robot dibilangnya cyborg. Kalau robot sebutan untuk semuanya. Full. Ya, bisa gitu. Global juga lah. Gitu. Jadi kayaknya gue pengen kayak Android keren karena ketika lu robot, lu masih bisa mengendalikan kerobotan lu dengan hati nurani gitu. Namanya Android. Karena ada sisi manusianya. Iya. Android. Kayak Android sekarang aja, kan orang Android aja. Banyak apa? Android aja boleh. Ya? Iya sih. Kayaknya AI juga bagus sih. Namanya siapa? AI. Banyak. Panjangannya agama Islam. Iya. Banyak Bib namanya AI. Nama aslinya Hari dipanggil AI. Oh iya. Indonesia. Iya sih. AI. Itu kayak orang yang orang tuanya kan, wah gua mau ngasih nama yang bagus nih. Caranya cari di Quran. Tapi nggak pakai tour leader ibarat kata. Nggak pakai ustadz yang nyariin, dia buka sendiri. Masalahnya Al-Quran kan nggak hanya ceritanya orang baik, tapi cerita orang yang nggak baik agar lu belajar agar menjadi baik gitu kan. Dia buka. Dinamain Tony. Nama panjang Saitonir Rojim.
wah nama bagus buat anak gua Abu Jahal. Iya. Firaun bagus nih. Iya. Lah, tapi berarti apa? Nama siapa tadi? Abdul. Bukan, sebelumnya. Android. Bukan nama lu. Robot. Oh, Raskal. Raskal lu Iya, berarti sampai KTP enggak? Enggak, sampai umur 3 tahun. Umur 3 tahun gitu. Yang ngubah siapa? Di pesantren. Kakek lu. Kakek gua, bokap gua dipukulin. Lah, kakek lu dari jalur bokap nih. Ya. Oh, berarti bokap lu nyebrang dari kakeknya. Iya, nyebrang. Jadi yang pada kakek di akhirnya pesantren. mendekat lagi. Oh, pada akhirnya Ya, comeback lagi. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. At the end dia comeback lagi deh. Itu berarti kan kakek pesantren nih. Pesantren. Berarti dia punya pesantren. Iya, keluarga punya Keluarga pesantren. Iya. Terus bokap nyebrang nih. Nyebrang. Mungkin karena wah, gua gak mau nih. Iya, Udah iya. gini-gini. Karena biasanya kan pesantren ketat banget kan anak-anaknya. Ketat banget. Melanjutkan Betul. pesantrennya. Bokap sih nyebrang banget saat Nyebrang. itu. Sampai namain lu yang tadi tuh. Raskal. Sampai sekarang akte kelahiran lu Raskal? Enggak, Abdul Ghaffar Hilman. Gue baru dibikin tuh umur setelah 3 tahun lah. Oh, yang tadi itu bukan akte. Itu Bukan, kayak surat dari keterangan rumah sakit. lahir. Iya. Iya, pernah gue post tuh. Sampai sekarang ada? Ada. Rumah sakit Budi Jaya. Lu tahu itu kapan? Udah lama. Tapi udah dewasa. Udah lama. Tapi pas udah gede sekarang, kayak Raskal keren. Baru gua mau nanya sih. First impression-nya lu marah sama bokap lu atau keren justru ya? Raskal Hilman gitu, keren Iya. banget. Lu gak ada kepikiran comeback ke pesantren nih? Enggak, tapi- Biar gak gini-gini banget gitu? Tapi gue bersyukur nama gue bukan Raskal. Pada akhirnya. Iya. Karena ketika nama gue Raskal tidak ada pergi jauh. Iya. Oh iya. Iya, kan go far. Iya. Oh, Gova. Tapi kalaupun lu tetap Raskal, lu nemu aja sih nanti. Iya, jalannya ada Iya, aja. kemana nih Raskal gitu. Iya. Raskalem kayak apa kayak gitu. Pasti ketemu aja sih. Nah, terus berarti lu intens sama kakek nggak, Far? Enggak. Enggak. Karena gue Atau saat lu lahir si ini udah gak ada? gue nggak punya cukup memori untuk bersama kakek ya, meski dari nyokap dan dari bokap. Tapi ke pesantrennya lu masih? Pernah, jadi pesantrennya tuh, gue tuh kaget, Bib. Pas sholat Jumat di pesantren itu waktu masih sering kesana waktu kecil ya. Karena tuh mereka khotibnya tuh duduk di bangku dan kayak pakai tongkat itu tuh apa Game of Thrones itu. Iya. Bukan Pakai Game of jubah. Thrones sih. Iya, itu tongkat sunnah sih. tongkat sunnah. Iya. Memang bentuknya tongkat ya gitu-gitu aja sih. Tapi bentuk gitu, Bib. Iya. Ulir-ulir. Iya, masing-masing masjid kan mimbarnya, tongkatnya itu ya sesuai dengan tradisinya. Iya, kan. dan kita mungkin tradisi di sana agak Game of Thrones sih. Iya, dan kita tuh kayak kita kan suka nonton film kolosal. Kita merasa kucing keren banget gitu. Iya. Gue suka mainin tuh pas kecil. Apa? Gue suka mainin pas kecil. Oh gitu. Tongkat itu, abis Jumatan gue mainin. Tapi disimpan di samping mimbarnya biasanya. Enggak. Biasanya iya digeletakin gitu kan di samping mimbarnya. Oh, nah gue merasa bahwa ceramahnya gini ya. Gue tanya-tanya, emang kebanyakan kalau di luar kota itu banyak kayak gitu katanya. Ceramahnya kenapa? Duduk sambil megang tongkat. Oh gitu. Iya, emang gitu ya Bibe? Banyak kayak gitu ya? Enggak, duduk di antara khutbah pertama ke khutbah kedua aja. Sunnahnya duduk, setelah itu berdiri lagi. Kalau khotbahnya? Kalau khutbahnya enggak berdiri. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang darurat. Mungkin dia nggak bisa berdiri, sakit gitu. Nah, berarti memori lu cuman itu. Berarti Iya. lu Gus Gofar sih. Iya kan, anak kiai pesantren itu kan dikasih gelar Gus. Gus tuh anak kiai. Gue tuh kemarin tahun baru ketemu sama saudara gue kan. Ternyata salah satu bibi gue itu punya grup WhatsApp yang bahkan gue nggak tahu orang-orangnya siapa, tapi masih family. Family di pesantren ini. Iya. Ternyata keluarga kami tuh nyebar pada bikin pesantren di Sukabumi, di mana, begitu. Iya, emang biasanya begitu kan. Iya, pada bikin pesantren. Iya, Gus-Gus itu bikin pesantren sendiri, baik di dalam area pesantren utama, tapi dia bikin yang khusus. Misalnya, gue pengen khusus hafidul Quran, khusus menghafal Quran. Oh ini khusus hadis, oh ini khusus bahasa. Atau keluar ke daerah lain, masih di kota itu atau di luar kota, untuk bikin pesantren dengan kurikulum yang sama. Oke, dengan Jadi, ajarannya ya, dia. agar dakwahnya bisa lebih luas. Sih. Ya. Ada yang luas secara kuantitatif gitu tempatnya, ada yang luas secara
kualitatif kayak diperluas nih, dulu ini cuma private pesantren aja. bahasa, ini ke Quran deh, ke hadis. Oh, oke. Sampai dibilang ini, lu tahu nggak nih, ini si ini, wa ini. Ini tuh, ini semua yang punya pesantren nih. Ini ustadz ini. Ini keluarga kita semua. Tapi kalau lu buka pesantren, bayangan lu ngajarin apa, Pak? Gua? Misalnya, kan gue udah perluas tuh tadi kan makna dakwah, bukan Ya. cuma ngajarin bahasa Arab, Ya. bukan hanya ngajarin Quran, hadis, tapi Ya. ngajarin apa yang positif itu juga bisa Ya. dianggap pesantren. Makanya ada pesantren yang punya wawasan lingkungan. Ya. Ada di Garut gue punya Kang Irfan Amali, teman gue, itu pesantren tapi visinya kepada nilai-nilai cinta kasih. Oke. Kalau lu? Gua punya banget lagi. Tapi gue nggak tahu bentuknya pesantren atau kayak cuma sekedar ilmu berbagi aja ya, lembaga buat ilmu berbagi ya. Untuk survival. Survival nih ekonomi, mental, atau... Gue percaya nanti kita tuh akan ada serangan zombie, Bib. Semua tuh akan ada, kita zombie di mana-mana lah. Oke. Gue tuh pengen kayak punya lembaga yang survival, kayak menanam, hidroponik, terus kayak menjahit. Yang basic banget ya, berburu, memanah. Oh gitu. Iya, berkuda. Terus mengoperasikan shotgun. Oke. Senjata-senjata gitu, Oke. kampak gitu. Iya. Karena menurut gue nanti pada akhirnya ketika teknologi nggak ada, listrik nggak ada, semuanya terputus. Iya. Yang kita punya tuh hanya basic kita aja nih. Iya. Gue sih Survival. banyak sih pesantren-pesantren yang udah punya visi survival ke depannya. Kayak tadi eko pesantren, Ya. pesantren yang berwawasan lingkungan. Memanah kan sering kan? Memanah karena Iya. sunnahnya, bukan Iya. karena survival sih. tapi memanah itu sunnah karena biar orang segan sama lu sehingga nggak ngajak ribut sama lu sehingga tidak ada peperangan. Oke. Bukan mau sok-sokan gitu. Oh, tapi kalau gue memanah adalah silent. Kalau ngebunuh zombie kan di kepala headshot gitu ya, itu Iya. silent. Kalau pakai senjata kan harus Dar. punya peredam kan? Iya. Iya, kalau ini silent banget. Iya, set gitu ya. Iya, set. Cuman, lu tahu nggak genre film yang paling gua sukai dan bahkan lu menyebut film apapun Zombie. tema ini pasti gua udah pernah nonton itu survival. Nah, Gua suka banget. Last of Us. Iya, yang Ya. pertama memperkenalkan gua film survival ini yang jatuh dari pesawat sendirian. Castaway. Iya. Itu yang bikin gua akhirnya Ya. seneng sama film survival dan Ya. sampai sekarang gua makanya Train to Busan tuh gua suka Ya. banget. Jadi gua film-film survival tuh suka. Tapi nggak sampai gua coba aplikasikan ke realitas hidup sih. Gue tuh Ya pengen, udah gua nikmatin aja film itu sambil mungkin beberapa hal belajar ya. gue lagi pengen belajar menanam nanti. Gue pengen lagi ngebangun rumah. Pengen belajar hidroponik, pengen belajar memasak. Jadi gue 2026 pengen gue banyak skill gue yang pengen gue unlock, menjahit. Kayak gitu-gitu. Fix pesantren karena kata Nabi Muhammad andai sesaat lagi kiamat lu bisa nanamlah. Fix pesantren. Menanam. Hidroponik. Hidroponik. Namanya nggak pesantren robot dong. Bukan. Apa? The Gophers. Fontnya film Godfather. Iya. The Gophers. Iya. Terus pas masuk tuh lagunya Andy Williams. Hold me love and hold me warm against your heart. Iya, lagi cium tangan di cincin kan. Bedanya ada kol-kolahnya dikit. Iya. Fix nggak dapat izin dari Kemenak. Dari Kemenak sih susah ngasih izin sih. Kayaknya udah. Tapi namanya nggak pesantren tuh kayak lembaga survival. Iya. Tapi lu serius pengen itu? Pengen gua, pengen. Pengen ya? Pengen. Kayak survival Makanya gitu di 2026 ini gue pengen belajar unlock skill-skill dulu. Oke. Iya, pengen belajar bertanam, terus kayak ya sesimpel bikin daun mint, Iya. ditanam daun mint. Tapi di lu rumah. suka itu? Tinggal belajar skillnya. Kayak menanam tuh lu suka? Nggak suka. Oh nggak suka? Nggak suka. Tapi lu bisa. Kayaknya kalau lu udah nggak suka, tapi lu belajar dan menikmati itu akan bisa menurut lu? Iya, bisa. Walaupun lu nggak suka? Nggak, gue yakin karena gue pengen bikin bunker juga. Jadi ketika misalnya nanti tanaman-tanaman gue tuh yang udah jadi bisa diawetkan gitu, Iya, kita iya. simpen di bunker. Pengen gue unlock skill ilmu dasar lah, basic survival. Maksud gua yang paling dekat untuk lu unlock goose kan?
Karena background lu pesantren kan. Kenapa lu gak unlock itu aja sih? Maksudnya lu udah punya Green Boys Ramadan, lu ada pendamping Ustadz Jojo. Lu unlock itu aja deh dulu, Far. Menurut gua sih, ini saran gua ya. Yeah. Saran gua, kalaupun harus ada yang bermanfaat dari podcast ini, menurut gua itu aja sih. Hidroponik entar lah. Next lah. Itu gue masih terlalu sangat-sangat rendah lah ilmu agama, terlalu tidak ya ini Bib, apa ya, takut gue. Tapi kan gue kemarin nonton di mana ya? Lu cerita lu udah mau umroh juga kan? Habis lebaran. Habis lebaran ini. Ya. Ya udah kan, udah mulai rute unlock tuh. gue nggak tahu ya. Lu ngerasa tersesat, terjebak, atau emang pilihan tuh umroh? Gue kasih, jadi ceritanya gini Bib. Yang diajak dulu adalah Wancoy Mariko. Oke. Memang itu kerjasama dari sebuah tour and travel. Si tour travelnya nggak pede ngajak lu nih? Nah ngajak gue, cuma gue nggak mau. Susah sih. Ya, pada akhirnya Haji bajingan sih. Susah sih. Haji Kalau nama lu Raskal. masih Haji Raskal, susah. Tapi akhirnya gue memberikan syarat. Gue nggak tahu apakah niat gue umroh ini baik apa enggak ya. Cuma gue akhirnya memberikan syarat yang pada akhirnya gue mau, asal lu harus nurutin gue ABCD. Apa tuh ABCD-nya? Berangkatin 4 orang anak kantor gue yang memang sholatnya rajin dan pengen banget ke Mekah. Oh, lu kasih Ya. apresiasi itu ke Ya. mereka. Berangkatin mereka, gue ikut. Jadi udah. Serius unlock Gus Gofar. Karena gue lupa, gue pernah ditanya di satu podcast, hadiah terindah buat orang tua atau orang terkasih itu apa? Kata gue, mempertemukan dia dengan Tuhannya, dengan umroh, Ya. atau kalau bisa haji. Lu ngasih hadiah ke orang terdekat lu itu sih. Itu orang kantor yang memang sholatnya rajin banget, gak putus, Iya. dan pengen banget ke sana, gue berangkatin. Iya. Itu syarat lah, makanya gue mau asalkan mereka ikut. Dan akhirnya dipenuhi. Dipenuhi. Berarti total 7 orang tuh gratis? 7 orang, 7-8 orang lah. 7-8 orang? Iya. Oke. Jadi kita ke sana, ya udah. Ustadz Jojo malah yang enggak ya? Enggak, Dia udah soalnya pernah? beda tour. Beda And tour travel. juga. Beda Dia travel. juga udah pernah. Udah Gua pernah? ketemu dia pertama kali di Mekah. Oh gitu? Oh. Gua beli kopi satu, kemudian karena yang jual kenal gua, terus kata dia, "Ini apa gratis Bib?" Dia orang Indonesia yang jual di restoran Arab gitu. Gratis satu. Wah, buat siapa nih satunya, kata gua. Ya udahlah, gua bawa, gua minum satu. Pas mau sholat Isya habis gua ngaji, keluduk. Lah, ini Ustadz Jojo sih. Gua biarin dulu. Karena kan pandangan pertama, siapa tahu AI gitu. Hologram. Iya, karena gue gak janjian, gue gak tahu kalau Ustadz Jojo lagi umroh juga. Pokoknya ya gak ada informasi, dan gue gak pernah ketemu Ustadz Jojo kecuali ngeliat di YouTube kan. Dia lewat. Pas pulang, ya udah nih kebetulan nih kopi satu lagi. Terus udah ngobrol-ngobrol di sana. Pertama ketemu di sana. Dia treat. Itu malah bukan umroh pertamanya dia. Kayaknya udah kedua. Pertama itu tuh ya dia yang kedua. Kalau nggak salah yang kedua ya, Iya. tapi gue nggak tahu deh ya. Intinya yang pertama itu dia tuh bilang kayak, alhamdulillah nih gue abis Green Boys Ramadan udah tawaran umroh. Gue bilang gitu. Terus Wancoy tiba-tiba. Karena Green Boys Ramadan lu umroh, nama gue banyakin dong buat doa. Oke. Kata Wanco itu, titip. Wancoy kan hitung-hitungannya tinggi. Iya. Tapi bagus sih mintanya sesuatu yang yang nggak duniawi. Iya. Itu karena ada ulama yang negur. Kenapa sih orang yang datang ke gue kok mintanya duniawi terus, harta? Iya. Kalau haji atau umroh kan oleh-oleh, parfum. Wancoy doa. Wancoy doa. Biar dipanggil. Sampai gini, di Green Boys itu ada 2 atau 3 orang yang akhirnya mualaf gara-gara nonton Green Boys Ramadan. Wow. Nelfonin si kayaknya nge-reach gue tapi nggak digubris ya, akhirnya nge-reach Jojo gitu kan. Iya, nge-reach lo. Far, gue mau mualaf nih, gue aja belum tentu Islam. Gue ini masih on the way. Nah akhirnya mereka hubungi jadi ketemuan. Ya kita penonton Green Boys, kita Green Gang kan, yang nonton namanya Grand Gang kan, Green Gang lah. Green Gang. Ya Green Gang, kita penonton Green Boys Ramadan. Gue pengen belajar Islam lebih. 3 orang di mualafin masih Jojo, 2 atau 3 gue lupa gitu. Wancoy tiba-tiba. Sambil gini, Jo next time kalau dia mualaf lewat gue aja biar pahalanya ke gue. Karena kan kalau lewat gitu kan nggak putus-putus tuh Bib. Betul. Jariah. Iya, Wanco hitung-hitung kan langsung lewat gua aja, Jo. Lo kan udah 2 orang nih, atuh di gua lewat gua lah. Justru
Ini anggap aja nasihat seorang Habib aja Iya, ya. iya. Justru kalau nggak lewat Wancoy dapat juga pahala jariahnya. Karena kan yang membuat dia kenal Ustadz Jojo dan mualaf kan Green Boy yang salah satunya adalah Wancoy. Bahkan kameramennya juga dapat pahala. Justru kalau lewat Wancoy, peluang dosa sih. Karena kayaknya dia belum mampu deh untuk sampai memualafkan orang gitu. Kayaknya dia memualafkan dirinya sendiri aja dulu deh. Karena kan gitu, kalau kata Gus Dur, kadang dia mengutip satu syair bahwa kafiri dewe itu nggak diurusi. Kadang kita itu sibuk mengislamkan orang, padahal kekafiran dalam diri kita, walaupun kita udah muslim secara formal, tapi kan kadang banyak kekafiran dalam diri kita yang kita lupa urusi. Gitu. Ya semua sih, termasuk gua, Ustadz Jojo pasti punya itu. Cuma kayaknya gua sama Ustadz Jojo lebih siap aja sih untuk mualafin orang. Kalau Wancoy sih kayaknya kurang ya. Iya. Kurang tuh gitu. Kayaknya kurang kalau Wancoy. Nah, Sampai pahala pengen ditekin sama dia. Sampai pahala pengen dimakelarin. tapi Green Gang disebutnya ya. Kalau Green Boys Ramadan jadi jamaah Green atau Green Gak ada, jamaah. udah. Green Gang aja udah. Green Gang tetap Green ya. Gang aja udah. Tetap Green Gang. Iya, mereka nonton ya. Jadi main dong ke Green Boys Ramadan ntar ya. Iya. Gua udah janji sama Riko tuh. Iya. Gua betul-betul ketemu Riko. Ada satu hal yang gua ambil sebagai pelajaran. Iya. Ternyata pakai baju gini keren. Serius, ini gue beli sehari setelah gue take podcast sama Riko di Warkopolim, sama Ustadz Jojo juga. Gue ngelihat baju ini risih dulu. Terus pas ngelihat Riko, Kok bagus keren ya? nih. Iya. Kalau gue bayangin ke gue bisa nggak ya? Nah, gue ngelihat ini baju ini, makanya gue sengaja pakai baju ini. Gue pakai lah. Wih, oke nih kata gue. Iya, kayak oke juga. Akhirnya gue berani pakai. Berarti Karena kan menimbulkan kepercayaan percaya diri. diri. Ya. Iya. Akhirnya gue berani nih pakai gue. Bahkan gue berani nyoba aja ya karena Riko. Dulunya gue lewatin baju-baju gini. Bisa juga nih kayaknya gue pakai ini. Karena Riko sih. Jujur, terima kasih. Jadi pede gue. Dan gue ngerasa istri gue sih masih bilang enggak sih. Tapi gue pede aja sih. Kata istri gue, nggak cocok lu pakai itu. Nggak apa-apa kata gue. Kayak aneh. Karena pertama backgroundnya agama dan yang kedua umurnya kayaknya udah enggak deh. Nah kalau Green Boys Ramadan itu sejak baru tahun kemarin. Dulunya Ramadan lewat tuh. Ada Jojo cuma sekali atau 2 kali gitu. Oh gitu. Tapi nggak sampai jadi Green Boys Ramadan. Iya, kayaknya seru nih ya bikin sesuatu yang memang yang kebetulan ustadznya adalah adik-adikan kita di tongkrongan gitu. Iya. Kebetulan Jojo akhirnya. Jojo. Itu akhirnya berarti yang tahun lalu full 30 episode. 30. Nah, Jojo tuh memang seru, Bib. Kadang-kadang kan kita kayak banyak pertanyaan tabu yang nggak bisa diungkapin, tapi karena emang ustadznya teman, jadi kita segamblang itu. Iya. Orang-orang berpikir, nih Gofar nyari ribetnya aja nih, padahal memang gue butuh jawaban. Contoh nih, Jojo nggak bisa jawab. Astronot sholat gimana? Jojo bilang, menghadap bumi dong. Ka'bahnya di bumi, bener gak? Bener. Oke. Nimbul lagi pertanyaan baru nih. Kita nggak tahu antariksa di mana itu. Misalnya. Iya. Atau tiba-tiba gaya gravitasi lagi sholat kita begini. Nih, itu gimana Jo? Ih, lah masa dibalikin terus sama temen? Iya. Terus tiba-tiba Oncoy nanya, tiba-tiba sejadahnya naik Jo, terus ke muka kita geli-gelin hidung gimana? Wah kalau gitu kita nyerah nih. MUI juga nyerah ditanya gini nih. Tapi kan itu harus ada jawabannya, Bib. Iya. Bener gak? Astronot sholat gimana gitu. Iya. Itu gua dulu pemuda tersesat begitu. Jadi ngirim-ngirim pertanyaan. Kayak, Bib, pintu surga ditarik apa digeser? Iya. Gitu. Pokok udah inilah apa. Nah kalau kita itu kan bercanda, Bib ya. Iya. Jadi kita nggak bercanda. Lah itu nggak bercanda juga. Cuman nggak sampai sajadah kena hidung tuh enggak sih. Kita tuh kayak butuh. Sebenarnya kayak pintu yang sejadah ditarik digeser kan memang itu kan ya bercanda lah. Tapi gue ada beberapa yang memang contoh. Ngabuburit di klub boleh gak?
Beneran nih di klub, ada DJ. Kita jam 5:30. Terus pegang gelas, tapi isinya nggak ada, cuma iseng-iseng loh. Iya. Tapi boleh nggak, pertanyaan gue, boleh apa enggak? Gitu. Kayaknya ngaji aja deh. Nah Jojo bilang, sebenarnya sih emang nggak dosa lu nggak minum. Iya. Cuma ngapain? Iya, kayak itu momen yang pahalanya dilipat gandakan gitu. Iya. Kenapa gak lo udah deh di Manfaatkan. satu bulan manfaatin Iya. untuk nambah-nambah pahala Nah, gitu. banyak orang penasaran gue, terutama gue dan Wanco ya. Iya. Banyak pertanyaan yang penasaran. Ya, Pemuda Tersatu juga gak bercanda. Nah, misalnya ada yang bertanya gitu, "Bib, misalnya nih pas dihitung di akhirat nanti, pahala sama dosa gue 50-50. Gue masuk mana tuh?" Iya. Dan gue ngerasa, ini orang pasti kan nggak baca Quran nih. Iya. Karena kan Dia orang-orang nggak jelas aja kan, hanya agama gitu. Cuma kepikiran itu, ternyata itu dibahas di Quran akhirnya. Berarti kan ini walaupun nggak muncul dari pikiran yang jernih, tapi pasti dari hati yang bersih nih. Iya. Makanya sampai pertanyaan yang sebenarnya udah dibahas di Quran dari jauh-jauh, berarti itu kita bagus nganggap tuh. remeh padahal penting. Itu bagus tuh, pertanyaan itu bagus tuh. Betul. Dari ada surat Al-A'raf itu yang khusus membahas tentang puncak Al-A'raf, puncak di mana itu tempat orang-orang yang pahala dan dosanya 50-50. Dia masuk surga karena Allah Maha Baik, Allah Maha Al-Ghafur, Ar-Rahim. Dan tapi dia disuruh nunggu, masuknya paling akhir. Nah, nunggu kan gak enak ya. Jadi itu aja. Kalau nunggu tuh ngapain aja? Apa? Kalau Ya itu di puncak Al-A'raf itu dia nunggu, ya udah nunggu aja. Diam aja gue tuh. Diam aja lu. Ya kalau kebetulan ada lu podcast kayak gitu. Tapi gak tayang gitu. Ya udah nunggu aja udah di atas udah. Ngobrol. Ngobrol kayak apa kayak iya udah. Jadi nunggu. Cuman kata orang Arab al-intidhar nisful azab. Menunggu itu setengah dari siksaan. Kan iya kan? Iya, nunggu betul, tuh kan betul. gak enak. Betul. Jadi kalau bisa jangan 50-50 lo. Iya. Biar gak nunggu lo. Iya. Jadi kayak gitu pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, cuman ininya Far, tapi dakwanya akhirnya karena tipis jadi melekat ya ke pikiran orang ya. Kalau login itu kan full dakwah ya. Apalagi di season pertama. Kalau Green Boys kan enggak ya. Kayak udah tongkrongan aja. Kita nongkrong tapi ya dikaitin sama Islam gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kayak kita yang nggak tahu, Jojo yang jawab. Terus membahas misalnya masa lalu, Jojo cerita-cerita lucu Wancoy, Jojo gua. Terus kita kaitin sama sekarang, sama yang relate sama zaman sekarang. Terus dikaitkan sama Islam, agama-agama lagi gitu. Dan jadinya tipis sebenarnya tapi melekat ya itu orang sampai ada yang mau Allah, ada yang berangkatin kalian umroh. Karena mungkin bahasanya gampang diterima orang kali ya. Iya. Kayak ada orang bader nih, nanya-nanya mulu gitu. Iya. Sama ini sih kayak Jojo tuh ngingetin gue kayak ke Mukti Entut, stand up komedian. Yang kayak jokesnya tuh original, otentik, tapi kayak orang mungkin kepikiran tapi gak akan ngeluarin jokes itu gitu. Dia kan suka kayak, gue kalau ketemu Ronaldo dikerubungin, gue mau pakai teknik yang keren nih. Apaan Jo? Awas air panas. kayak ini kalau nggak Jojo yang ngeluarin, jadi garing nih. Kayak. Apalagi tektokan sama Rico kan. Gue kemarin sama dia kan, Rico sama Jojo. Di Warkopolim ya? Iya di Warkopolim. Jadi tektokan tuh kayak, gue akhirnya jadi bisa masuk juga. Kayak wah seru juga nih tektokan. Tapi emang itu kayak harus ada yang ngelit sih. Kayak obrolan kita sekarang ini ya gue ngerasa ya lu yang ngelit sehingga bisa cair gitu. Kalau gue emang demen. Karena mungkin terbiasa ya. Terbiasa ngobrol dulu kan sama di siaran radio kan. Iya. Bayangin dari jam 6 sampai jam 10 itu berbagai macam tamu kan dari klien, musisi atau kadang-kadang yang serius banget. Kita tuh tiap jam kan bahkan tiap setengah jam segmennya beda. Jadi dalam satu hari itu padat banget. Dan gitu. mikir semua tuh. Dan mikir semua. Apalagi gue orang yang nggak suka baca skrip. Jadi kayaknya udah deh intinya apa poin yang pengen disampaikan. A, B, C, D biar gue yang kembangin aja. Karena kalau baca skrip pusing gitu. Wah gue udah lumayan nih. Hari ini gue gak baca skrip. Dan cuma poin-poinnya doang yang gue itu tuh poinnya doang. Iya, poin doang. Keren. Gitu ya. Sama ini aja, mungkin ya jangan merasa itu sia-sia ya, War. Mungkin karena dari awal gue udah ngerasa, masa podcast gitu. Itu yang bikin gue gak bisa explore itu ya. Karena yang terpenting adalah menyenangkan diri kita.
Gila. Menyenangkan diri kita itu yang terpenting. Gus Gofar. Menurut gua sih. Itu. Kadang kita iya kan, kita udah ngelompat mau menyenangkan orang lain. Nah itu salah. Karena kalau misalnya awal nih Bib, gue selalu bilang ke teman-teman gue yang pertama kali bikin YouTube atau acara apapun lah, segmen apapun ya. Dari pertama, lu udah pengen nyenengin orang. Iya. Dari pertama, lu pengen duit yang datang, 100% tidak otentik konten lu. Jadi gitu. bukan untuk popularitas, Iya. bukan untuk kapital, Bukan, karena tapi ya udah. lu happy banget. Lu mau berkarya aja. Lu ya. happy, indikasi happy apa? Ketika lu bikin konten, senang. Bukan kayak, syuting lagi. Iya. Nah gitu. Nah, Dan semangat ya, besok Iya. syuting nih, wah semangat. iya, happy-nya dijaga. Iya. Nah ketika happy itu dijaga, ya effortless aja Bib. Iya, Ngelakuinnya. akhirnya ngelakuin. Iya, bukan yang Dan karena itu kayak apa. kamera udah gak ada aja ya. Iya, udah. Kayak nongkrong Nongkrong biasa, aja tapi biasa. tapi ada kamera gitu ya. Nah, tapi kan pada akhirnya pertanyaan baru timbul. Ketika itu menjadi sebuah medium ini, Dream Boys akhirnya Ya, membesar, IP dan membesar, sudah pasti ada kejenuhan dong. Pasti. Udah pasti banget. Apalagi Udah pasti akan Ramadan ya, menyenangkan tiap hari klien ya. dong. Iya. Udah pasti masing-masing jadwalnya makin sibuk dong. Udah pasti. Udah pasti. Itu tantangannya. Tantangannya adalah menjaga, makanya gue suka sebelum syuting tuh gue suka ngeceng-ngecengin Wancoy dulu, terus Riko nyambut, Iya. biar pas di set ke bawah. Ke bawah. Gue pengen jaga ke kanak-kanakannya kita, Bim. Kalau gue sebaliknya, ketika belum syuting, wah cair nih, cair pas masuk bukannya ke bawah malah ketinggal di sono. Kayak kok beda sih tadi kayaknya ngobrolnya enak deh. Diam dia. Gue gitu. Dia. Gue sering di Iya. fase itu. Gue sama Onat di logging itu kalau lagi gak syuting, sebelum syuting itu enak loh tektokan ngobrol. Ya sebagian akhirnya kita bawa ke set, tapi udah dibawa kedua kalinya dan gak sengalir ketika kita gak ada kamera. Itu sih kayak ya mungkin juga jam terbang sih ya. Sebenarnya ada tips and triknya. Gimana tuh? Kalau gue, Bib, kalau ada tamu, gue tuh nggak akan terlalu banyak ngobrol sebelum syuting. Oke, biar natural di kamera. Biar natural di kamera nanti. Kayak kekagetan kita, keingintahuan kita dari mana lu, apa yang lu lakuin nanti ada di set. Penasarannya gue jaga dulu. Riko gitu tuh. Iya. Riko ketemu gue di Warkopolim. Diam dulu kan. Iya, jangan ngomong ya. Terus dia diem. Kata gue, nggak sopan sih nih orang. Iya kan, ada tamu gak diajak ngobrol gak sopan sih. Oh ini treatment ini. Iya. Kalau serius gua tapi gue gak bercanda. Iya. Gue tuh ngerasa gak sopan aja. Pak. Tapi kalau gua akan nanya hal-hal yang lumrah yang nggak akan gue tanyain di sini. Contoh rumah lu. Iya. Nggak mungkin gue bahas di sini dong. Oke. Alamat rumah lu di mana? Oke. Lu gitu-gitu doang. Iya, hal-hal yang nggak akan bahas di podcast. Gue akan bahas yang nggak mungkin yang gue bawa ke podcast. Berarti kalau gue ketemu Riko first impression-nya nggak sopan, kalau ketemu lo berarti first impression-nya garing nih orang. Nanya alamat rumah. Nama rumah di mana? Segala macem. Tapi Gofar tadi nggak nanyain rumah sih. Nanya rumah. Emang gitu doang. Emang itu treatment ya. Treatment aja. Jadi ngalirnya udah di depan kamera. Di kamera aja gitu. Jadi kan nggak mungkin gue bahas alamat rumah lu di sini, nggak mungkin. Iya. Itu tips and triknya, udah. Iya, jadi biar ya udah di kamera ngalir aja. Nah, kami ini tips and trik nih. Prompter ini. Oke. Gue tuh selalu menyiapkan kalau misal PWK. Dream Boys pakai prompter ya? Enggak. Kalau karena lu ketawa-ketawa doang di Iya, sana. PWK pakai cuma jarang gue baca. Oke. Iya. Gue cuma pengen dalam satu talk show atau podcast gue menyiapkan 4 pertanyaan gue atau 5. Kayak gini nih. Selebihnya Selebihnya udah aja ya. karena akan timbul pertanyaan-pertanyaan baru. Iya. Gitu. Kalau itu masih kepake nggak? Apa kalimat terakhir yang dia ucapin, lu sambungin dari sana pertanyaannya. Oh, bridging. Iya, Bridging. Kayak lo cerita nih, Sebenarnya lumrah ternyata nggak itu lumrah? karena sama orang tua. Nah, ngomongin orang tua itu garing sih ya udah ya. Enggak juga. Enggak juga. Nah, kalau bridgingnya adalah, ngomong-ngomongin orang tua itu garing. Oh, oke. Tapi kalau bridgingnya halus, contoh, lu pengen nyambungin apa ke apa? Misalnya lu cerita nih lagi ngobrolin tongkrongan tiba-tiba, ya karena gua nongkrong tuh udah dari zaman orang tua gua. Oke, abis itu mau lanjut pertanyaan apa? Oh, gue sih belum tahu. Misalnya apa? maksud gua Misalnya apa? Enggak, maksudnya karena gak ada pertanyaan gitu.
Ya. Karena gue nggak ada pertanyaan. Biasanya udah terakhirnya dia ngomongin apa. Itu gue dapat ilmunya dari Cing Abdel tuh katanya. Nah. Pokoknya terakhirnya apa lu sambungin aja ke sono. Itu betul. Tapi bridging yang baik adalah bukan yang ngomong-ngomong soal ini. Oh iya. Gitu enggak? Iya sih, itu kata Iya. gue bukan kata Cing Iya. Abdel. Bridging yang baik adalah ketika kita gampang banget menjahit sebuah dua komponen apalagi yang berbeda ya. Itu jadi sebuah kalimat yang masuk akal. Ini gue pelajarin di siaran. Oke. Siaran itu ada lagu, topik dan punchline. Oke. Ya, jadi gimana caranya kita tuh nyambungin tiga komponen elemen ini yang jauh menjadi banget. sebuah paragraf. Oke. Kasih gue lagu, topik, sama lu pengen punchline yang lucu atau yang apa? Coba deh kasih. Oke. Misal, Gue pengen punchline yang bijak. bijak, oke. Oke. Lagu, Lagunya judul, judul lagu ya. ya. Judul lagu biar random banget. Kopi Dangdut. Kopi dangdut, oke. Iya. Kemudian Topik, berita, topiknya. berita yang lagi Topiknya. hangat apa sekarang? Beritanya ini aja lah apa ya? Beritanya 2026. Tahun baru. Spesifik. Spesifik. Tahun baru Misalnya ada katanya kebakaran, misal di mana gitu. Iya, atau Tawuran Manggarai deh. Tawuran Manggarai. Tahun baru. Oke. Oke. Nih ada komponen ya. Itu berbeda tuh. Oke. Lagu Kopi Dangdut. Kopi Dangdut. Terus Tawuran Manggarai. Tawuran Manggarai, punchline bijak. Bijak. Oke, gue kasih kalimat ya. Oke. Gue jadi penyiar nih. 87,6 Metro FM, Gofar Hilman. Itulah lagu Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab. Correct me if I'm wrong ya kalau namanya penyanyi ya. Bener, Kak Fahmi Sahab. Fahmi Sahab ya? Oke. Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab. Kopi Dangdut, lagu yang tidak pernah gagal bikin joget penonton. Karena untuk dangdut newbie, Kopi Dangdut adalah senjata utama. Gitu. Semua orang yang tidak hafal liriknya pasti akan bergoyang di ref. Gitu. Rame-rame bergoyang itu sungguh menyenangkan, apalagi shout out lirik yang sama. Bukan dengan batu yang sama. Oh, iya. Masuk nih ke berita. Oke. Batu yang sama kita lemparkan ke saudara sendiri. Terjadi di Manggarai pada tahun baru. Kejadian ini berawal dari selisih paham antara dua orang yang pada akhirnya membesar menjadi dua kelompok. Sampai subuh, polisi akhirnya membubarkan. Saran saya sebagai penyiar ya, daripada lempar batu, lebih baik lempar panah. Gila sih. Itu padahal jauh banget. Itu teori tapi ya, teori ya. Maksudnya lagu, tema, punchline. Iya. Punchline tuh harus ya di akhir. Punchline itu kan nggak harus selalu lucu. Iya, nggak selalu lucu, tapi Iya, punchline tuh di harus akhir, selalu ya. di akhir. Iya, punchline kan bisa quote, Punchline bisa tuh titik. nasihat. Iya, Punchline titik. Oke. Titik. Jadi kalau mau berikutnya ada beda topik lagi tuh bisa banget tuh. Oke. Gitu. Iya, emang sih itu jam terbang sih. Tapi gampang, Bip, itu bisa dilatih banget. Iya, iya. Gue tuh suka banget kayak misal di mobil atau di motor ya. Suka menggabungkan 3 random aja di depan. Misalnya pelang, NMAX, sama tukang salak. Gue dulu gitu, Pak. Iya. Jadi gue tuh sampai dulu punya akun Twitter tentang tafsir Al-Quran. Itu karena kayak gue suka nonton Sadkures, tafsir Al-Misbah subuh-subuh di Metro TV itu menjelang sahur. Itu gue ngebayangin ada orang nanya kalau gue ditanya begini nanti gue jawab apa? Bener, itu bener. Visual. Imajinatif gitu ya, mengimajinasikan seolah-olah posisi gue di Ustadz Kures gitu. Itu sih sangat membantu. Dan kota gue jalan terus di mana-mana tuh urusan gitu. Kalau gue dapat pertanyaan dan itu harus di gimana? banking di notes. Iya, di notes. Iya, karena kalau ini jawabannya seru nih ya, kalau gue ditanya ini gue catat ah. Iya. Iya sih. Jadi banking. Jadi banking gitu. Coba kasih gue lagu, tema, sama punchline. Punchline, oke. Lagunya tapi yang gue tahu ya. Kalau gue nggak tahu gue koreksi ya. Iya. Lagunya adalah tadi yang kita obrolin. Ahmad Albar. Zakia. Oke. Beritanya adalah Panji roasting Prabowo di Netflix. Punchline lucu.
Oke. Itu dia satu buah lagu dari Ahmad Albar. Ini emang lagu perdamaian karena Zakia ini lagu yang nuansanya dangdut sebagai bentuk perdamaian antara Ahmad Albar mewakili rock dengan dangdut yang waktu itu diwakili oleh Mang Haji Rhoma Irama. Dan lagu ini sebenarnya menginspirasi kita banget karena ngajakin kita untuk menikmati semua genre musik sesuai background kita masing-masing. Gue tahu arahnya. Itu keren terus. Terus temanya apa tadi? Panji roasting Prabowo. Iya. Di Netflix. Iya. Sebagai bentuk perdamaian. Saling tidak setuju nggak apa-apa. Saling kritik oke sih. Tapi yang penting kita harus mengedepankan perdamaian. Boleh. Seperti kritiknya Panji kepada Pak Prabowo. Itu jangan lu lihat sebagai kebencian. Apalagi dibungkus dengan seni sehingga semua orang bisa menikmati seninya, juga nyampein kritik sesopan-sopannya karena pakai seni dalam hari ini adalah stand up comedy. Kalau menurut gue sih berkesenian, bermusik itu sesuatu yang positif, termasuk memasukkan kritik di dalamnya. Yang penting tidak ada kebencian di antara kita. Oh lucu ya? Panjangnya lucu. Panjangnya bukan gue ya? Bukan gue. Oke. Gak apa-apa, tapi bagus itu. Lucu. Kalau gue ngiranya bijak. Iya. Kalau pancelannya lucu. Iya. Lucu. Wah, lucu susah sih kalau kalau bijak. tapi ya kalau dilatih bisa ya. Iya. Jadi kalau lucu mungkin di awal gini. kelatih ya. Mungkin gini, kalau lucu kayak bisa diganti gini Beb gitu. Dari mainstreamnya Panji di Netflix banyak yang menghujat bahwa itu tidak lucu gitu kan. Mungkin lebih lucu lagi bagi mereka adalah ketika pejabatnya yang stand up. Iya, gitu kali ya. Tapi itu bisa satir dan lucu juga tuh. Satir, kan Panji kan bisa satir. Iya. Bisa lucu, bisa bijak, sama bisa nanya. Tapi ini paling gampang lah nanya. Iya. Nanya tuh kayak menurut kalian gimana tuh? Itu tuh kan kayak standar banget. Iya, standar banget sih. Tapi gini, Bib. Gue melihatnya, kan gue sering nonton lu kan di video-video yang entah itu potongan-potongan atau di YouTube. Lu tuh udah punya public speaking yang memang sangat-sangat mumpuni. Oke. Gitu. Cuma pertanyaannya mungkin, lu tuh mirip-mirip gua soal introvert. Oke. Kadang-kadang kalau energi gua lagi nggak pengen ketemu orang, dipaksa untuk ketemu orang. Nah, kita harus menghimpun itu tenaga-tenaga yang ada untuk terlihat tidak apa-apa gitu. Problem gua itu ketika udah jadi Habib Industri sih. Dulu gua kan pemuda tersesat sama Coki Muslim itu menikmati aja, ya udah. Kemudian jadi orang juga mengenal gua satu wajah. Yeah. Ya udah Habib yang santai, kemudian juga menyampaikan dakwahnya dengan lucu, agak tepi jurang. Nah sekarang kan segmen gua udah kemana-mana tuh. Jadi kadang penonton gua yang sini ngelihat gua versi di sini itu nggak suka, aneh dan lain sebagainya. Ya intinya sih problem industri ya. Iya, problem industri. Nah itu kadang-kadang kan gini. Memang orang tuh tidak pengen tahu kita lagi kenapa. Iya. Mereka datang pengen terhibur. Mereka datang melihat Habib Jafar pengen tercerahkan. Iya. Tapi bagaimanapun kita manusia ya. Iya. Yang kadang-kadang tuh kayak, waduh banyak banget lagi nih. Gugup nih. Gimana ya gitu. Wah, itu kan memang jangan kelihatan. Iya, jangan kelihatan. Tapi kan memang ya udah manusiawi ya. Iya, tapi orang gampang ngomong, ya itu resiko lu sebagai ini, sebagai yang ya figur yang diundang gitu kan. Kebetulan medium lu besar. Cuma kan peperangan dalam hati kan kayak, gue harus benahi ini diri gue, mental gue biar di kamera, di panggung itu terlihat menyenangkan gitu kan. Kan itu kan punya perjuangan juga. Iya, pasti. Iya, apalagi introvert. Wah, gila. Gue tuh sangat introvert, Bib. Terutama untuk recharge ya. Introvert kan soal recharge ya. Iya. Gue tuh pengen sendiri doang kalau recharge di rumah lah, main PS, sama anjing gue gitu udah. Iya. Jadi emang banyak yang bisa disiasati lah. Iya. Nah kalau soal public speaking, lu tuh udah oke. Itu udah oke banget. Udah lumayan ya. Wah itu penyiar sekali, Bib. Iya, teori penyiar tuh dipakai langsung. Wow. Makanya gue pengen bikin radio Assalam. Bar, terakhir nih, kalau ini karena ini betul-betul gue pengen sih. Bahkan nggak ada urusannya sama podcast.
mobil untuk Habib Jafar. Gua, Far ya, gua kasih background dulu. Gua itu kan punya impian di masa kecil tentang mobil gua. Ada 2. Yang satu terwujud, yang satu enggak. Yang terwujud adalah mobil yang gua pakai selama mungkin 5 tahun ini, nggak pernah ganti. Apa? CR-V. Oke. Kenapa? Karena gua pendakwah kan. Ya. Ada kata syiarnya. Wah. CR-V. CR-V. Enggak, gua dulu kayak CR-V ini kayak mobil keren anak muda. Tahun berapa? 2021. Oke, turbo. Iya, Ya. turbo. Jadi gua kayak suka. Tapi ya gua gak ngurusin mobil. Karena gue cuman ya itu impian aja, tapi gue gak ngoprek, bahkan gak bersihin. Lu pengen mobil ini untuk semuanya, maksudnya untuk semua kebutuhan, lu, iya, karena gue itu. Terus yang kedua, gue suka CR-V itu karena suspensi. Oke. Jujur sih menurut gue, Innova juga lewat bagi gue ya. Ya. Bahkan yang lain-lain juga gue pernah coba, walaupun bukan beli ya, tapi jauh. Kalau yang kedua, ini karena lihat aja gak pernah make gue sampai sekarang. Agak aneh, Outlander. Oke. Nggak tahu, gue kayak dulu tuh kayak, wih ini mobil keren banget ya, kayak anak muda banget. Sekarang enggak? Sekarang enggak, gue gak pernah beli, gak pernah pakai, gak pernah apa-apa gitu. Jadi gue ya dari dulu cuman CR-V gak gue urus juga, baret sana sini, kemudian kotor dalamnya. Makanya kayak pengen yang semua gitu, terus perawatannya gampang. Terus tapi kesan anak mudanya masih ada. Suspensi nomor 1 karena Habib kan dakwah ke mana-mana, kampung-kampung. Kalau gua melihatnya adalah sebenarnya lu pengen ini, Bib, pengen sebuah kesimpulan. Iya, simple. Ya, kesimpulan dalam artian udah pasti mobil itu bisa mengakomodir semua kebutuhan lu, bisa bawa barang-barang banyak. Misal lu dari 1 hari 3 acara, bisa semuanya ganti-ganti baju ada di situ semua. Sepatu ada di situ semua. Barang-barang pun dipakai keluarga pergi juga enak. Ya tersendiri pun juga enak. Gitu. Kalau gue berpikir Santa Fe. Oke, yang baru hybrid. Santa Fe hybrid. Kenapa? Karena lu mikir bilang masih ada pengen sisi anak mudanya. Iya, emang itu anak muda banget sih. Yang kedua, dari cerita lu nggak suka, lu suka SUV tapi nggak terlalu suka yang besar banget. Iya. Tadi bilang sebut Outlander, CR-V kan itu tidak besar. Kalau kita pengen di atasnya tuh Palisade gede banget. Palisade, oke. Land Cruiser gede banget. Pilihannya adalah Santa Fe hybrid yang kotak baru. Itu range harga 8,5 9,5 atau kalau ada duit berlebih, rezeki berlebih, Prado 250, harganya 2M. Prado 250. Prado. Kalau Prado kayaknya enggak ya. Bukan, masalahnya kan gue nih kadang kalau dakwah masih sering nyuruh sabar ya. Disuruh sabar sama Habib yang turun dari Prado, nggak kena sih. Lu sabar di Prado. Gue sabar di Legenda. Motor pertama gue Legenda. Iya. Enak gitu. Gue sebenarnya suka motor. Jadi gitu. gue gak suka mobil. Gue kemana-mana naik motor. Dulu pertama kali Legenda. Gue suka Legenda karena pertama dikasih kakak gue. Kagak doyan bensin itu motor, irit banget. Betul, irit banget. Dan gue bangga pakai itu karena sama dengan motornya almarhum Munir. Oh iya. Astrea. Iya, Astrea. Kan Astrea ada Legenda juga. Mandra juga. Mandra juga. Iya. Keren sih. Iya, keren. Iya, kan sebuah representatif budaya. Betul. Iya. Dan sama-sama M ya, Munir, Mandra. Iya. Terus setelah itu gue pakai Supra. Lama tuh Supra X. Supra X. Oh, enak. Lama banget. Udah, setelah itu udah kemana-mana. Ya, udah sekarang sempat pakai Beat. Sekarang karena enak nyelip, sekarang pakai NMAX. Wow, udah bapak-bapak sekali. Bapak-bapak sekali, betul. Udah bisa nganter anak sekolah tuh. Tapi Bib, orang mau ngomongin soal NMAX ya. Make enak-enak aja, nggak pegel gitu. Gue ya, karena menurut gue enak aja, lurus nih ya. Iya.
badan kita tuh Iya. posturnya Terus nggak tertopang. terlalu gede. Hmm. Terus lagi-lagi suspensi sih. Kalau gue suka enak aja. Walaupun akhirnya jebret gitu. Gue kecelakaan pakai NMAX tuh. Gue yang nabrak, yang minta maaf yang ditabrak. Mabib kata dia. Oh, enggak. Ini apa? Gue yang salah kok. Enggak, Bib. Habib tuh soleh katanya. Bukan salah. Dia yang nggak pede. Oh tadi gue kasih tahu alasan juga. Oh iya, gue juga. Ya. Santa Fe. Kenapa? Gue pernah nawak. Pernah? Punya saudara gue. Tapi emang Ganteng kan? ganteng, tapi duitnya nggak di situ. Iya. Gitu. Nggak di Santa Fe. Oke. waktu itu. Duitnya masih di EPV lah waktu itu. Si Arfi 2021 sekarang kan pasaran. Gue nggak bisa nyetir, Pak. Masa? Nggak bisa. Gue nyetir motor aja kecelakaan. Nah, Santa Fe tengahnya kapten seat. Betul. Enak. Betul. Itu salah satu cita-cita gue. Kapten seat, Iya. terus pakai Udah. supir ya. Keluar udah langsung tuh lagunya lagu Apa? Dracin. Seorang CEO yang menyamar menjadi Seorang CEO yang menyamar menjadi Habib.